Pertarungan hukum yang sedang berlangsung antara Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, dan Ripple telah memasuki babak baru, dengan Dennis Kelleher, Presiden dan CEO Better Markets, menyatakan bahwa SEC memiliki peluang 90% untuk memenangkan bandingnya terhadap Ripple. Klaim ini memicu gelombang perdebatan baru dalam komunitas XRP, terutama mengingat pernyataan yang berlawanan dari Kepala Hukum CLO Ripple, Stuart Alderoty. Pernyataan berani Kelleher sangat kontras dengan komentar terbaru Alderoty, di mana CLO Ripple menyatakan keyakinannya bahwa pengadilan banding sirkuit kedua akan mempertahankan putusan Hakim Torres. Sebelumnya, Hakim Torres memutuskan bahwa XRP bukanlah sekuritas dan bahwa perdagangan pasar sekunder XRP tidak merupakan kontrak investasi. Mengutip rendahnya tingkat pembalikan keputusan di sirkuit kedua, Alderoty menyebutkan bahwa SEC memiliki peluang kurang dari 10% untuk membatalkan keputusan ini dalam banding. Namun, Kelleher tidak sependapat, dengan berargumen bahwa SEC memiliki kasus yang kuat. Ia mengkritik Hakim Torres atas apa yang ia sebut sebagai pembalikan hukum sekuritas selama 90 tahun, dengan menuduh sang hakim memberikan perlindungan hanya kepada investor yang cerdas, sementara mengabaikan investor retail yang tidak berpengalaman. Argumen Kelleher didasarkan pada keyakinannya bahwa putusan Hakim Torres pada dasarnya cacat, terutama dalam temuan bahwa penjualan institusional Ripple atas XRP melanggar Undang-Undang Sekuritas Federal, sementara penjualan programatik dan distribusi lainnya tidak. Prediksi Kelleher tidak dibiarkan tanpa tantangan. Di dalam komunitas XRP, banyak penggemar dan ahli hukum yang menyuarakan penolakan terhadap klaimnya. CryptoLaw, sebuah media yang berfokus pada perkembangan hukum di ruang kripto, dengan cepat merespon Kelleher, memperbaiki beberapa kesalahpahaman dalam pernyataannya. Mereka menekankan bahwa putusan Hakim Torres dengan jelas menyatakan bahwa XRP sendiri bukanlah sekuritas, melainkan klasifikasinya bergantung pada bagaimana XRP dijual atau dipasarkan. Selain itu, CryptoLaw juga menunjukkan bahwa SEC telah mengakui di pengadilan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding terhadap keputusan bahwa XRP bukan sekuritas secara inheren. Lebih jauh lagi, pengacara Bill Morgan juga membantah klaim Kelleher, terutama klaimnya bahwa hakim lain telah menolak alasan Hakim Torres. Morgan mencatat bahwa Hakim Amy Berman Jackson, yang memimpin kasus Binance, sebenarnya mendukung perbedaan antara pembeli retail programatik dan investor institusional yang dibuat oleh Hakim Torres. Sebaliknya, Hakim Jed Rakoff, yang terlibat dalam kasus Terraform Labs, tidak setuju dengan alasan ini. Morgan menyarankan bahwa peluang SEC untuk menang dalam banding lebih dekat ke 9%, daripada perkiraan 90% dari Kelleher. Pandangan yang saling bertentangan tentang peluang keberhasilan SEC dalam banding terhadap Ripple menyoroti kompleksitas kasus ini dan ketidakpastian hukum yang mengelilinginya. Meskipun keyakinan Kelleher pada tingkat keberhasilan 90% menunjukkan keyakinan kuat pada posisi SEC, bantahan dari komunitas XRP dan para ahli hukum menunjukkan bahwa hasilnya jauh dari pasti. Seiring berjalannya kasus ini, masih harus dilihat apakah sirkuit kedua akan berpihak pada SEC atau mempertahankan putusan asli Hakim Torres, yang sejauh ini dianggap sebagai kemenangan signifikan bagi Ripple dan industri kripto yang lebih luas. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.